Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Ketemu lagi dengan saya dan saya berdoa. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati. Kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita semua diberikan kekuatan sampai hari ini. Anda ada dan saya ada, kita bisa menikmati sama-sama firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saudara, saya mau awali dengan sebuah cerita. Pada saat saya taman kanak-kanak, pada saat saya kecil, pada saat pertama kali saya harus masuk ke dalam sekolah TK, yang saya ingat itu adalah mimpi buruk saya. Saya anak yang dekat dengan orang tua saya, dengan mama saya, dan ketika mama saya mengantar saya untuk masuk ke TK, yang saya ingat adalah perpisahan itu begitu mengerikan buat saya. Dan TK itu, sekolah itu, kelas itu, guru-guru di sana itu merupakan buat saya saat itu yang saya percaya saya belum mengerti. Mereka semua baik-baik dan mereka semua mengasihi. Tapi karena baru pertama sehingga saya takut. Dan ketika saya harus masuk ke kelas dan semua guru teman-teman semua sudah masuk dan pintu itu ditutup. Wow, itu penderitaan luar biasa. Saya tidak ingat, tapi yang saya bayangkan adalah saya lihat itu pintu terus. Saya lihat kapan saya bisa keluar dari pintu itu. Kapan saya bisa keluar melalui pintu itu dan pulang, saudara. Saya percaya mungkin semua anak-anak TK ada yang takut, ada juga yang berani. Yang takut seperti saya, saudara. Tapi saat itu saya mau share kepada Anda betapa ketika kita di dalam ketakutan, yang kita dambakan adalah jalan keluar. Yang kita dambakan adalah way out, bagaimana keluar daripada masalah ini, bagaimana keluar daripada ketakutan, bagaimana keluar daripada masalah sakit penyakit. Saudara, ketika lagu berbunyi saatnya pulang, saya langsung melihat kepada pintu dan pintu itu dibuka. Jalan keluar itu terbuka. Betapa girangnya saya. Saudara kekasih, kita semua hidup di dalam dunia ini. Dunia yang di dalamnya ada sakit penyakit. Dunia yang akan binasa. Dunia yang di dalamnya selalu ada tantangan dan masalah, saudara. Selalu ada ketakutan, selalu ada ketidakamanan, ketidaknyamanan. Kenapa begitu? Karena Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18, saudara. Cerita bahwa dunia ini ada di bawah hukuman. Saudara, hari ini saya mau mundur ceritanya. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 dan nanti kita akan mundur. Beberapa waktu yang lalu saya menonton film drama dan menarik karena diceritakannya mundur. Ketika mundur lalu kita yang menontonnya baru bisa bilang gini, oh ternyata seperti itu. Hari ini saya mau lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Dunia ini ada di bawah hukuman. Sehingga di dalam dunia ini isinya adalah penderitaan, sakit penyakit, masalah, tantangan, dan semua yang mungkin menjadi pergumulan buat Anda dan saya saat ini. Mari kita baca Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara kekasih, ayat Yohanes 3 ayat 18 bilang, barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, ia sudah berada di bawah hukuman. Saudara, gambarannya adalah begini, dunia ini sudah berada di dalam hukuman. Dan ketika Yesus datang, Yesus membawa jalan keluar itu supaya yang percaya kepadanya itu keluar, tidak kena hukuman. Yohanes 3 ayat 18 cerita tentang itu. Dunia itu ada di bawah hukuman, dan ketika Yesus datang, siapa yang percaya, dia luput dari hukuman itu. Luar biasa kan saudara? Dia adalah jalan keluar. Dia adalah pintu itu. Dia adalah jalan keluar buat saya yang mendambakan jalan keluar dari ketakutan saya pada saat saya TK adalah pintu itu. Pintu kelas di mana saya duduk. Dan ketika pintu kelas itu dibuka, saya bilang ini dia jalan keluar saya. Tentunya
Kalau saya takut, yang saya pikirkan adalah bagaimana supaya keluar melalui pintu itu. Yesus adalah jalan keluar. Dunia yang di bawah hukuman, Yesus datang. Waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita luput daripada hukuman itu. Saudara, saya mau kasih sebuah ilustrasi, saudara. Ilustrasinya adalah begini, saudara. Di satu kota, sebutlah kota A, dengan penduduk yang banyak, sebutlah 500.000 orang. Dan karena gaya hidup penduduk di tempat itu, maka entah bagaimana tiba-tiba terjangkitlah sebuah virus, sebuah wabah di kota itu, di mana semua kota itu, semuanya tidak ada yang luput, semuanya sakit. Dan kabar buruknya adalah sakit ini pasti membawa kematian. Bayangkan, setiap hari satu demi satu di kota itu ada yang meninggal. Mengerikan, bukan? Pada suatu hari ada seorang yang datang ke kota itu. Saya percaya mungkin keluarga daripada pengunjung ini sangat berat untuk merelakan dia untuk masuk ke dalam kota di mana di dalamnya banyak orang yang sakit itu. Tapi orang ini bilang, saya harus pergi karena saya harus masuk ke kota itu karena saya punya obat untuk kota ini. Dan ketika dia masuk, dia berikan obat itu. Dan satu demi satu yang menerima obat itu dinyatakan sembuh. Saudara, gambaran yang mungkin sama. Ketika dunia ini semuanya sakit. Dalam dunia ini semuanya menuju kepada kematian. Tidak bisa tidak ada yang luput, baik itu kaya, baik itu miskin, baik itu ganteng, baik itu gemuk, kurus, hitam, putih, semua sama. Di bawah hukuman, firman Tuhan katakan. Tapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia sebagai jalan keluar itu. Dia tawarkan siapa yang percaya kepadanya, luput. Ingat tadi, dunia ini sudah dalam hukuman. Anda dan saya yang seharusnya ada di dalam hukuman. Tapi ketika Yesus datang, dia memberikan way out. Dia memberikan jalan keluar buat kita. Yohanes 3 ayat 18 bilang demikian. Siapa yang percaya kepadanya, ia luput daripada hukuman. Saudara, saya percaya orang yang ada di bawah hukuman akan selalu merasa bersalah. Orang yang ada di dalam hukuman akan selalu merasa enggak layak. Orang yang di bawah hukuman akan selalu merasa dirinya kotor. Puji syukur sama Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika Yesus datang dan kita percaya, engkau yang tadinya tidak layak, Yesus bilang, aku yang melayakkan engkau. Engkau yang tadinya kotor, Yesus bilang, sebegitu merah apapun, semerah aku berikan penggantinya. Seperti putihnya salju, aku ubahkan dosamu itu. Sebegitu kotornya engkau, aku pakaikan jubah kebenaran, yaitu Yesus sendiri buat kita. Puji Tuhan. Saya bersyukur ketika kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-18, kita memiliki jalan keluar dari hukuman itu. Anda punya jalan keluar, siapa namanya? Yaitu Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Ayat ini keren sekali. Sebab upah dosa adalah maut. Dan mungkin kebanyakan orang Kristen tahunya ayat ini. Upah dosa ialah maut. Tapi saya bersyukur ayat ini titik koma dan ayat ini belum selesai. Dia bilang tetapi karunia Allah. Tetapi pemberian Allah. Tetapi kasih Allah ialah Yesus. Dibilang tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Dunia ini di bawah hukuman. Dunia ini semuanya tadinya akan masuk ke dalam maut. Dunia ini akan binasa. Tapi Yesus datang membawa jalan keluar. Yesus menganugerahi hidupnya, yaitu hidup kekal.
Saudara, ketika kita bicara tentang hidup kekal, saya percaya hidup kekal mungkin Anda punya pandangan nanti setelah mati lalu masuk surga. Iya, tapi hidup kekal lebih bicara tentang tidak dibatasi oleh kehidupan yang bisa diukur oleh waktu. Hidup kekal bukan hidup nanti setelah kematian. Hidup kekal di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-36 jelas dibilang, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh. Kalimat tensesnya adalah present tense. Ia beroleh hidup yang kekal. Seketika itu juga, kapan Anda terima hidup yang kekal? Seketika Anda percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus. Jadi hidup yang kekal bukan bicara tentang nanti saja setelah kita meninggal, lalu kita boleh hidup kekal. Ya, hidup kekal itulah hidup kekal, karena hidup kekal tidak di luar waktu. Hidup kekal itu hitungannya di luar hitungan waktu. Tidak bisa diukur. Hidup kekal itu bukan sesuatu yang dimulai ketika kita mati. Tapi sekarang ketika Anda percaya kepada Kristus Yesus. Artinya hidup yang kekal adalah your wholeness, keutuhanmu di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan, ketika aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Kita ada di dalam Kristus. Maka seluruh kepenuhan, apa yang engkau minta, apa yang engkau harapkan, apa yang engkau rindukan, that is in Christ Jesus. Engkau sudah diberikan segala sesuatunya di dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan keluar buat kita, buat dunia ini dari hukuman. Saudara, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga saya bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara, saya berdoa supaya setiap hari pengenalan kita kepada Yesus Kristus, pengenalan kita kepada Kristus Yesus semakin bertambah. Karena kasih karunia itu dilimpahkan, ditambahi, dilimpah-limpahi. Melalui apa? Melalui pengenalan kita kepada Kristus Yesus. Saya berdoa setiap hari Anda penuh dengan pengenalanmu kepada Kristus Yesus. Karena itulah hidup yang kekal itu. 2 ayat di atasnya. Setelah Yohanes pasal 3 ayat 18 di mana kita temukan Yesus adalah jalan keluar kita. Ayat itu aja buat kita bangga dan buat kita bisa, oh, luar biasa. Harusnya saya dihukum, tapi Yesus berikan jalan keluar. Ayat yang di atas, Yohanes 3 ayat yang ke-17, saudara. Yohanes 3 ayat 17 bilang begini, saudara. Sebab Bapa mengutus anaknya, yaitu Yesus, ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Wow, haleluya. Tadi kita lihat Yesus adalah jalan keluar buat masalah yang ada di dunia ini. Buat hukuman yang tadinya dunia ini sudah ada di bawah hukuman. Yesus datang, Yesus katakan, akulah jalan keluar itu. Buat engkau yang tidak mau di bawah hukuman, ayo percaya sama saya. Yohanes 3 ayat 17 bilang, aku datang. Dengar baik-baik. Kebanyakan orang Kristen terlalu berfokus kepada penghakiman dari Tuhan. Ayat ini bilang begini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Saudara, saya mau bawa kita untuk mengerti, melihat betapa Dia mengasihi dunia ini. Iya, saya mengerti bahwa Alkitab mungkin menceritakan tentang bagaimana Dia akan menghakimi dunia. Tapi ketika Anda baca Yohanes 3 ayat yang ke-17 dia bilang, Dia bukan datang, Yesus lahir ke dunia ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai penyelamat itu, Yesus yang menjadi jalan keluar buat dunia ini dari hukuman itu bukan datang untuk menghukum dunia. Tapi Dia datang untuk menyelamatkannya melalui Dia, yaitu Yesus. Saudara, Dia bukan susah-susah mati di atas kayu salib untuk menceritakan kepada dunia betapa berdosanya dunia ini. Tidak. Tapi Dia datang untuk membuat yang mati itu menjadi hidup.
Untuk membuat yang sakit itu menjadi sembuh. Untuk membuat yang susah itu dia lepaskan ikatan-ikatan itu. Karena dia adalah Tuhan Yesus yang sungguh sangat mengasihi kita. Saya berdoa supaya kita lebih fokus kepada kasih-Nya. Supaya kita tidak terfokus kepada, aduh, jangan-jangan saya berdosa ya. Ingat baik-baik, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, ketika ilustrasi di awal tadi saya katakan bagaimana satu kota ini semuanya sakit. Oleh karena perbuatan mereka, oleh karena gaya hidup mereka tadi saya katakan. Tapi ketika datang satu orang dan orang itu memberikan obatnya. Dan ketika ada yang sembuh, saya percaya orang yang sembuh tidak akan mempunyai gaya hidup yang sama seperti waktu dia sakit dan menuju kepada kematian. Orang yang sembuh akan berkata, oh iya, kini aku bisa melihat betapa hidupku itu dari cara yang berbeda. Sekarang aku melihat kasih karunia Tuhan. Sekarang aku melihat kebaikan Tuhan yang menuntun aku hari demi hari. Sekarang aku melihat betapa Dia mengasihi aku. Tidak ada habis-habisnya aku bilang terima kasih Tuhan karena kasih setiamu yang selalu baik buat saya. Itu yang harusnya keluar dari mulut kita. Dan itu akan otomatis ketika pengenalanmu melimpah. Pengenalan akan Kristus Yesus melimpah di dalam hidup kita. Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus sebagai jalan keluar buat kita dari hukuman dunia ini. Yang kedua, ayat yang ke-17 dia bilang, dia datang bukan untuk menghakimi loh. Dia datang bukan untuk menghukum dunia ini. Tapi dia datang untuk menyelamatkan dunia ini. Keren banget kan? Yang terakhir, kita mundur satu lagi saudara. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Inilah yang mesti Anda garis bawahi. Ayat yang sangat keren saudara. Anda pun hafal. Yohanes 3 ayat 16 bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda dan saya mungkin sudah hafal. Tapi mari hari ini kita lihat pelan-pelan dan secara Anda bisa meresapi karyanya yang sangat luar biasa itu. Tadi yang pertama saya katakan Yesus adalah jalan keluar buat kita. Hukuman dunia ini, semua orang tidak luput kena hukuman. Tapi ketika Yesus tawarkan siapa yang percaya kepadaku, dia lepas dari hukuman itu. Yang kedua saya bilang, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum. Melainkan dia datang untuk menyelamatkan dunia ini. Yang ketiga, Yohanes 3 ayat 16. Dengar baik-baik. Dia yang tidak menghukum. Dia yang menyelamatkan. Dia yang menjadi jalan keluar buat kita ini. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Saudara, satu statement yang bagus. Saya menerima sebuah gambar. Gambarnya adalah begini saudara. Ada gambar seekor anak singa. Dan di belakang anak singa itu ada induk singanya. Anak singanya di depan dan di belakang ada induk singanya. Anak singanya matanya melihat ke depan. Induk singanya juga melihat ke depan. Dan kata-kata di bawahnya bagus. Saya bacakan, bilangnya begini. Fear not what is before you, my child. For those that care are behind you. Saya renungkan, kata-katanya bilang begini, jangan takut. Mungkin kata-katanya ini buat si anak singa, buat kita. Kadang-kadang apa yang kita lihat di depan kita, itu membuat kita takut dan kita kecut. Tapi ini bukan ayat firman Tuhan. Kata-kata ini bagus. Dia bilang, fear not. Tetapi jangan takut anakku. Karena those that care, mereka Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang care sama kita ada di belakang kita. Wow. For those that care are behind you. Karena mereka yang mengasihimu di belakangmu. Dia melihat juga ke depan apa yang kau lihat. Dia lihat apa yang kau takuti. Dia rasa apa yang kau takuti. Dia mungkin rasa juga apa yang kau kecut, kau gentar melihat ke depanmu. Fear not. Jangan takut. Yang pertama,
Dia jalan keluar buat masalah kita, buat hukuman dunia ini. Dia datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Yang ketiga, Dia ini yang datang untuk menyelamatkan. Dia yang menjadi jalan keluar, yaitu Yesus. Dia sangat mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 bilang begini, bahasa Inggrisnya bagus sekali. Dia bilang, "For God so loved the world." Saya pikir kalau ayat ini bilang "For God loved the world", karena Allah mengasihi dunia, that's enough, more than enough. Tapi ketika dikasih sebuah penekanan, "For God so loved the world", Anda dan saya bukan hanya dikasihi, tapi Anda dan saya sangat dikasihi oleh Bapamu yang di surga. Dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, kalau Anda pikir gak ada yang sayang sama Anda, saat ini Anda yang mungkin menonton, Anda pikir aku pribadi yang gak ada yang mengasihiku. Saya mau kasih tahu, pribadi number one, that is Jesus. Pribadi nomor satu di alam semesta ini yang menciptakan semua keajaiban dunia ini. Dia begitu jatuh cinta dan terobsesi sama Anda. Yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya adalah Anda semata-mata. That is how big God mengasihi saya dan Anda. Saya berdoa hari ini Anda mengerti benar betapa Dia sangat mengasihi kita. Bukan hanya Dia mengasihi, tapi Dia sangat mengasihi kita. Saya bersyukur Dia menjadi jalan keluar buat hukuman kita nggak lagi dihukum. Saya bersyukur Dia datang bukan menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Tapi saya lega dengarnya ketika saya percaya, saya tahu bahwa Dia yang datang itu sangat mengasihi saya. Saudara, ayatnya dilanjutkan dengan begini. Supaya setiap orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang artinya apa? Siapa aja. Nggak perlu kau usaha untuk mendapatkannya. Nggak perlu engkau tunggu layak dulu untuk engkau bisa terima itu. Nggak perlu engkau mengerti dulu. Nggak perlu engkau putar otak dulu. Nggak perlu engkau taat dulu. Tapi dibilang supaya setiap orang, siapa aja, percaya aja. Nggak perlu engkau bilang, Tuhan tapi aku masih banyak dosanya. Justru ketika engkau tahu engkau berdosa, engkau butuh orang yang bisa mengeluarkan engkau. Ketika engkau tahu engkau nggak sanggup, engkau butuh orang yang lebih kuat untuk menarik engkau dari lumpur dosa itu. Dan saya berdoa supaya Anda mengerti bahwa Dia, Yesus, sangat mengasihi. Dia rindu menjadi kekasih jiwamu. Buka hatimu, percaya dengan sungguh bahwa Bapamu terobsesi dan sangat mengasihimu. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi kita sudah singgung hidup kekal, bicara tentang pengenalan. Bukan hanya kematian, hidup setelah kematian. Ya, itu betul. Tapi hidup kekal di sini bicara tentang your wholeness, keutuhanmu. Di dalam dunia ini engkau bisa menikmati Yesus, engkau bisa mengucap syukur, engkau bisa mengerti arti kehidupan yang Tuhan berikan buat engkau itu apa sebenarnya. Saya jadi teringat kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel setelah mereka dibuang ke Babel dan mereka kembali kepada Yerusalem, mereka kembali menempati Yerusalem, tapi mereka belum mengelolanya. Mereka seperti orang asing di tanah itu. Dan kejadiannya adalah di dalam kitab Maleaki cerita bahwa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu sebabnya Maleaki banyak bicara tentang perpuluhan, tentang imam-imam yang mungkin hidupnya nggak benar, tentang Anda temukan Maleaki, cuma hanya 4 pasal, Anda bisa baca Maleaki 1, 2, 3, 4. Cerita tentang bagaimana Tuhan mengoreksi, kalau saya boleh pinjam kata-kata itu. Bagaimana Tuhan mengoreksi bangsa Israel melalui seorang Maleaki, seorang perantara suara Tuhan. Dan ketika saya baca, mungkin sama seperti dunia ini.
Dunia yang sudah rusak, dunia yang sudah hitam, dunia yang sudah tidak ada jalan keluar, dunia yang sudah dalam hukuman. Tuhan datang. Dan ayat pertama di dalam kitab Maleakhi pasal yang pertama, sesungguhnya ayat yang kedua, saya mau baca. Maleakhi pertama, ayat yang kedua dibuka dengan kata-kata begini, saudara. Sebentar, saya carikan dulu. Maleakhi pasal yang ke-1, ayat yang kedua. Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, saudara. Maleakhi 1, ayat yang kedua. Aku mengasihi kamu. Wah. Saudara, ketika saya baca Maleakhi pasal yang kedua, 3, 4, saya lihat bagaimana pencemaran korban-korban yang terjadi di sana. Saya melihat bagaimana apa yang terjadi terhadap para imam, yang Tuhan murka terhadap para imam. Lalu saya baca kitab Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saya baru mengerti, iya ya. Tuhan membuka kata-katanya kepada bangsa Israel saat itu dengan kata-kata yang indah sekali. Ayat yang pertama, ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maleakhi. Ayat yang kedua, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Wow. Saudara, ketika Anda tahu, saya percaya, sungguh percaya, ketika engkau tahu engkau dikasihi, akan berbeda responmu. Ketika engkau menyadari betapa engkau sangat dikasihi. Ketika engkau menyadari betapa Bapamu itu yang menjadi pribadi number one di dalam alam semesta ini. Ketika Yesus itu yang menjadi jalan keluar buat setiap masalah itu sangat mengasihimu. Engkau akan mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudara, bangsa Israel, ketika dia terima firman itu, aku mengasihimu. Mungkin dia akan berkata, iya betul Tuhan mengasihi. Mungkin sama seperti Anda dan saya saat ini ada di dalam dunia ini. Tapi pertanyaan adalah, tapi kenapa kalau mengasihi terus terjadi hal yang gak enak? Kenapa kita dibuang ke Babel? Kenapa kita seperti orang asing? Di mana Tuhan? Kenapa? Dia berjanji tapi kok gak digenapi? Pertanyaan yang mereka tanyakan, saudara, mungkin sama seperti beberapa di antara kita. Kalau dia mengasihi, kenapa hal ini terjadi buat saya? Kalau dia mengasihi, kenapa Tuhan izinkan baitnya diruntuhkan? Why? Semua ditanyakan. Saya tidak akan mencoba menjawab kenapa, tapi saya mau kasih satu ayat di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya berdoa supaya Anda dan saya, ketika engkau ketemu dengan sesama orang-orang yang takut akan Tuhan, engkau akan berbicara seperti ini. Seperti Maleakhi 3 ayat 16. Dia bilang begini, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Bagian ini aja yang saya mau garis bawahi. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Saya renungkan kenapa dia memperhatikan dan mendengarnya. Dan saya kaitkan kepada Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18, 17, dan 16. Oh iya. Dia begitu perhatikan kita dan dia begitu mendengar. Apa yang menjadi permasalahanmu? Kenapa? Number one, dia yang menjadi jalan keluar. Dia susah-susah datang ke dunia ini, dia menjadi jalan keluar buat dunia ini yang tadinya sudah terhukum. Dia kasih solusinya. Dia kasih way out-nya. Kenapa dia begitu mengasihimu? Bukan dia datang untuk menghukum, tapi dia datang as a savior. Dia datang untuk menyelamatkan. Yang paling keren 3 ayat 16. Karena God so loved the world. Dia begitu mengasihi dunia ini. Itulah jawabannya. Itu sebabnya dia perhatikan dan dia mendengar kita. Hari ini mungkin Anda dan saya ada di dalam masalah. Selama kita ada di dalam dunia ini, saya percaya pasti ada masalah. Tapi saya punya kekuatan di dalam Kristus Yesus. Saya punya keyakinan bahwa Tuhan memperhatikan dan dia mendengar. Kenapa saya bisa yakin begitu? Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena dia begitu mengasihi saya.
Waktu saya ingat, oh buktinya dia menyelamatkan dunia ini. Oh buktinya dia menjadi jalan keluar. Tadinya dunia yang sudah terhukum. Saya bersyukur buat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan saya berdoa ketika kita melewati masalah, ketika kita dalam keadaan yang terhimpit dan sulit, mari ingat akan kasih-Nya. Mari ingat akan apa yang dia sudah lakukan. Datang ke dunia ini semata-mata karena dia mengasihi kita. Dia berikan way out-nya. Dia berikan jalan keluarnya. Why? Karena dia memperhatikan. Karena Yesus mendengar. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang mengasihimu. Dia rindu untuk menjawab. Dia rindu untuk selalu berada di sampingmu, di belakangmu, di depanmu. Dia rindu untuk selalu berada bersama dengan engkau. Saya kutip kembali statement yang tadi saya katakan. Fear not my child. Jangan takut anakku. For those that care are behind you. Jangan takut anakku. Karena dia yang care. Dia yang sayang. Dia yang cinta. Dia yang begitu mengasihimu. Ada di belakangmu. Dan dia lihat apa yang kau lihat. Dia perhatikan apa yang kau perhatikan. Dia mendengar apa yang kau dengar. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Diberkatilah kita semuanya. Shalom. Amin.